Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1293. Chapter 1293, buang-buang waktu. Setelah berbasa-basi, Dai Yuyan berbicara sedikit kesal. Aku benar-benar tidak menyangka pertemuan kita akan terjadi dalam keadaan seperti itu. Terus terang, saya lebih suka melawan Anda di panggung kompetisi. Jika itu masalahnya, mungkin saya masih memiliki kesempatan untuk menebus diri saya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa. Tang Wulin tersenyum. Kami bisa adu mekanik kapanpun Anda mau. Aku merindukan waktu kita berkompetisi di benua bintang Luo. Kami masih muda saat itu. Dai Yuyan segera terkekeh. Kamu masih muda sekarang, kecuali fakta bahwa Anda sekarang adalah Master Sekte Tang. Ada sarkasme dalam kata-katanya. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati senior Sekte Tang kami karena telah memberi saya kesempatan. Saya hanya berharap saya bisa membayarnya kembali. Yang mulia, saya ingin tahu apa pendapat Star Luo Empire tentang kolaborasi kita kali ini. Dai Yuyan berbicara. Saya pikir kita akan mengadakan pertemuan besok di mana Anda akan bertemu ayah saya. Tujuan utama saya di sini adalah untuk bersosialisasi. Tang Wulin mengangkat alisnya. Sepertinya kerajaan bintang Luo tidak terlalu peduli dengan perang. Dai Yuyan tersenyum dengan tenang. Jadi, seberapa peduli kami menurut pendapatmu? Tang Wulin berkata, saya mengerti sekarang. Jika itu masalahnya, apakah saya perlu tetap bertemu Yang Mulia? Dai Yuyan tertegun sejenak. Dia tidak berharap Tang Wulin menanggapi dengan cara yang begitu jujur. Dia berharap untuk sedikit mengecilkan hati Tang Wulin sehingga dia tidak akan mendominasi negosiasi besok. Dia tidak mengira Tang Wulin akan menolak negosiasi itu. Kamu tampaknya menjadi orang yang berubah. Dai Yuyan kembali ke dirinya yang normal setelah perubahan wajahnya sesaat. Tang Wulin berkata, saya masih sama. Kami prihatin apakah Kekaisaran Bintang Luo mampu mempertahankan diri melawan federasi ketika saatnya tiba. Karena putra mahkota telah menyatakan bahwa kekaisaran itu mampu, maka kita tidak perlu memikirkannya sendiri. Karena Sekte Tang telah berkolaborasi dengan Kekaisaran Bintang Luo selama bertahun-tahun, tentu saja, kami menganggap diri kami bertanggung jawab atas kesejahteraannya. Selama Kekaisaran Bintang Luo tidak terlalu terpengaruh oleh perang, kita tidak perlu khawatir. Kalau begitu, tidak perlu membuang waktu berharga Yang Mulia. Dai Yuyan berbicara, aku bilang kamu sudah berubah dan kamu tetap tidak mau mengakuinya. Anda tidak pernah seberani itu di masa lalu. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Anda salah paham. Saya lebih memperhatikan pandangan orang-orang Anda. Bagaimana dengan ini, Yang Mulia? Biarkan aku menunjukkanmu sesuatu. Kita bisa berdiskusi nanti. Saat dia berbicara, Tang Wulin berdiri. Tampak jelas bahwa dia menunjukkan ketidaksabarannya. Dai Yuyan juga berdiri. Dia berkata, jadi, apakah Anda mengatakan bahwa kami membuang-buang waktu Anda? Ya, kata Tang Wulin tanpa ragu sedikit pun. Mungkin, orang-orang Anda mungkin berpikir bahwa pasukan Anda sudah cukup siap. Jika itu masalahnya, maka, kami akan melanjutkan diskusi setelah saya menunjukkan hal ini kepada Anda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar melalui pintu masuk utama ruang pertemuan. Smiley Face Douluo tidak mengucapkan sepatah kata pun selama perjalanan. Karena Tang Wulin mengelola situasi di Kekaisaran Roh Dou dengan sangat baik, dia percaya bahwa Tang Wulin akan menyusun strategi untuk negosiasinya dengan Kekaisaran Bintang Luo juga. Dai Yuyan dan Tang Wulin keduanya adalah kenalan. Itu adalah tujuan Dai Tianling untuk mengirim Dai Yuyan ke Sekte Tang. Baik Dai Yuyan dan Smiley Face Douluo tidak mengharapkan Tang Wulin menangani negosiasi dengan ketidaksopanan seperti itu. Orang harus menyadari bahwa Sekte Tang hanyalah sekte, sementara Dai Yuyan mewakili seluruh kekaisaran. Apakah itu tepat atau tidak, orang harus melihat apakah barang yang akan ditunjukkan Tang Wulin kepada Dai Yuyan sebentar lagi cukup untuk meyakinkannya. Sepanjang jalan ke gimnasium, Dai Yuyan terus bungkam tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Tang Wulin. Dia dalam suasana hati yang agak buruk saat ini. Bahkan jika Anda salah satu dari Shrek Seven Monsters dan Tang Sek Master, saya masih putra mahkota Kekaisaran Star Luo. Selain itu, saya berhubungan baik dengan Sekte Tang. Bermain bola keras terkadang diperlukan selama negosiasi. Namun,
Tang Wulin langsung memusuhi dan bahkan mengancam akan menghentikan negosiasi. Meskipun Kekaisaran Bintang Luo berkompromi pada akhirnya, Dai Yuyan akan menyimpan dendam di dalam hatinya. Ada seseorang di gimnasium ketika mereka tiba. Tepatnya, itu adalah Misha hitam yang berdiri diam. Dai Yuyan melihat Misha yang tingginya kira-kira 8 meter dengan senjata api raksasa di punggungnya. Dia bertanya kepada Tang Wulin, apakah ini yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Tang Wulin mengangguk, lalu dia melambaikan tangannya ke Misha hitam. Misha melepaskan senjata api di punggungnya. Pada saat itu melepaskan senjatanya, Feng Hao Doluo dari aula ibadah kerajaan segera memposisikan diri mereka di depan Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan tangannya. Tidak masalah. Kami berada di Sekte Tang. Tang Wulin melirik Dai Yuyan dengan kagum. Siap. Sekelompok orang melonjak ke gimnasium dari sisi lain. Mereka mendorong beberapa perangkat keras dengan cepat. Bagian pertama dari perangkat keras adalah bola logam besar yang ditempatkan di sisi lain gimnasium. Berikutnya, muncul beberapa pelat logam tebal. Sebanyak 10 pelat logam ditumpuk di tempat sekitar 30 meter di dalam pinggiran Misha hitam. Dai Yuyan menyadari itu akan menjadi uji coba senjata. Dia menoleh dan melihat ke arah Tang Wulin. Tang Wulin tidak berekspresi saat ini. Bahkan, dia tampak khusyuk. Segera, orang-orang itu menyelesaikan penyiapan. Pemimpin kelompok, Jiang Yue memberi isyarat pada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk ke arahnya sebelum dia berbicara, aktifkan perisai pelindung panggung kompetisi. Cahaya kuning samar muncul, dan perisai pelindung muncul segera setelahnya. Pancaran cahaya lembut menyelimuti panggung kompetisi. Sebelumnya, bola logam berdiameter sekitar 3 meter ditempatkan di luar perisai pelindung. Tang Wulin berbicara kepada Dai Yuyan di sisinya, Yang Mulia, kirim anak buah Anda untuk memeriksa pelat paduan dan bola di kejauhan. Setiap lapisan pelat paduan ini setara dengan pertahanan Misha kuning. Kombinasi mereka sebanding dengan Misha hitam biasa. Dai Yuyan melambaikan tangannya sekali dan seseorang segera pergi untuk memeriksa bola dan platnya. Dia berbicara dengan suara rendah, sebenarnya apa yang ingin kamu tunjukkan padaku? Uji coba senjata. Tidak mengherankan jika meriam jiwa yang kuat dapat meledak melalui pertahanan Misha hitam. Tang Wulin berkata, harap bersabar, Yang Mulia. Anda akan tahu beberapa saat kemudian. Segera, staf kerajaan kembali dan mengangguk ke arah Dai Yuyan, untuk memberi tanda bahwa itu persis seperti yang dikatakan Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat tangannya ke arah Misha hitam. Siap. Misha hitam itu berjalan dengan langkah besar. Misha itu mengeluarkan suara yang kuat dan nyaring saat kakinya yang berat menginjak tanah. Ia mengangkat senjata api raksasa di tangannya dan mendorongnya ke bagian paling depan dari pelat logam, sementara itu nampaknya melakukan beberapa penyesuaian pada saat yang bersamaan. Berdengung. Dengungan lembut terdengar dari senjata api raksasa itu. Bayangan cahaya biru tua beredar saat Misha hitam membuat isyarat tangan pada Tang Wulin. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Misha hitam segera menembak. Senjata api raksasa itu bergetar sedikit saat aliran arus listrik ungu melintas sekali di langit sebelum menghilang dengan segera. Seluruh proses terjadi begitu cepat sehingga mayoritas orang hampir tidak melihat sekilas tindakan tersebut. Namun, tembakan itu sudah berakhir. Tidak ada ledakan keras seperti dalam kasus meriam jiwa. Hanya dengungan yang terdengar oleh sekelompok orang. Belakangan, mereka menemukan bahwa tidak ada perubahan di mana laras senapan raksasa mendorong pelat logam. Dai Yuyan tertegun sejenak. Jiwa Master Istana dan Misha Master yang berdiri di sisinya pada awalnya tercengang. Dalam waktu singkat, mereka terlihat bingung. Memanggil Yang Mulia, putra mahkota hanya untuk menyaksikan ini. Itu bahkan tidak menunjukkan efek apapun. Apakah ini kesalahan? Dai Yuyan menoleh ke samping dan menatap Tang Wulin. Dia tidak berniat mengejek Tang Wulin karena dia sangat sadar bahwa reputasi Tang Wulin sedang dipertaruhkan. Namun, sepertinya dia benar-benar melakukan kesalahan besar. Solen 3 Chapter 1294 Chapter 1294 Pengadilan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke kejauhan. Sekelompok orang sebelumnya ingat bahwa bola logam telah didorong masuk sekarang, bola logam itu muncul agak jauh. Itu di luar perisai pelindung panggung kompetisi. Mereka berasumsi bahwa bola logam tidak ada hubungannya dengan persidangan. Dengan cahaya perisai pelindung sebagai penghalang, mereka tidak memiliki pandangan yang jelas. Saat ini, perisai pelindung dinonaktifkan setelah menyelesaikan bidikan. Mereka hanya melihat bola logam dari kejauhan.
Namun, setelah melihat bola logam, Master Jiwa Istana yang sebelumnya meragukan demonstrasi sekarang memiliki ekspresi beku di wajah mereka. Masing-masing tampak seperti baru saja melihat hantu. Tidak ada yang tahu kapan lubang besar muncul tepat di tengah bola. Lubang menganga itu berdiameter lebih dari 2 meter. Cukup aneh bahwa dinding yang tidak jauh di belakang bola logam itu tetap utuh. Di sisi lain, bola logam memiliki lubang yang menembus bagian tengahnya. Tatapan Dai Yulian membeku. Meskipun demikian, dia tetap bingung seperti sebelumnya. Apa artinya? Dia menoleh ke arah Tang Wulin. Kamu tidak tahu. Tang Wulin memandang Dai Yulian dengan tatapan tenang. Dai Yulian menjawab, tidak. Baik, Anda harus memiliki Master Mesha dengan Anda. Mengapa Anda tidak meminta Master Mesha untuk melepaskan Mesha? Kami akan melakukan tembakan lain, kata Tang Wulin dengan suara yang dalam. Dai Yulian melambaikan tangannya sekali. Pria paruh baya di sisinya segera mengangkat tangannya. Sebuah halo berkilauan di sekitar pergelangan tangannya saat aliran cahaya melesat ke depan. Dari cahaya yang tumbuh dengan cepat, Mesha hitam muncul. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengerjakan Mesha? Master Mesha melihat ke arah Tang Wulin. Dai Yulian bukanlah satu-satunya orang yang bingung. Tak satu pun dari orang-orang ini yang menyadarinya. Mereka tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tang Wulin. Tang Wulin berbicara, kamu tidak perlu naik Mesha. Pilih barang apapun yang menurut Anda kokoh dan keras dari dalam kabin pilot Mesha. Kemudian, aktifkan sistem pelindung otomatis Mesha untuk melepaskan perisai pelindung. Master Mesha berbicara dengan ragu-ragu, apakah Mesha saya akan disakiti? Untuk Master Mesha tingkat tinggi, Mesha dianggap sebagai kehidupan keduanya. Dia tidak ingin melihat Mesha-nya rusak. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, faktanya, saya akan menggandakan kompensasi saya kepada Anda jika ada kerusakan. Master Mesha tidak mengajukan keberatan lagi. Dia melompat untuk menaiki Mesha hitamnya. Dia menempatkan logam langka yang berukuran sedang di dalamnya sebelum dia menyalakan pelindung otomatis. Beberapa fungsi sederhana dari Mesha hitam dapat dimulai melalui perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh seperti mengaktifkan perisai pelindungnya dan membuka kabin. Lapisan pelindung transparan, sedikit terdistorsi dilepaskan dari mekanisme hitam. Master Mesha memiliki ekspresi puas di wajahnya. Sebuah Mesha biasanya disesuaikan dengan kebutuhan Master Mesha. Master Mesha khusus ini merasa agak yakin dengan pertahanan Mesha hitamnya. Dia bahkan cukup percaya diri untuk bertarung melawan judul Doluo ketika dia mengenakan Mesha. Tang Wulin membuat isyarat tangan ke Mesha hitam di kejauhan sekali lagi. Kali ini, Mesha tersebut bergerak dengan cepat. Ia mengangkat tangannya dan meledakkan aliran sinar biru dari senjata api besarnya tanpa membuat banyak penyesuaian. Dibandingkan dengan pancaran sebelumnya, kali ini jauh lebih lemah dan suara senandungnya juga lebih lembut. Mesha hitam Kekaisaran Bintang Luo bergetar ringan sebelum kembali ke kondisi normalnya. Perisai pelindung Mesha tetap utuh. Setelah menyaksikan Mesha hitam Sekte Tang meluncurkan senjatanya, Master Mesha Star Luo Empire tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya kepada Tang Wulin, sudah berakhir. Tang Wulin membuat isyarat mengundang ke arahnya. Silakan buka kabin Anda dan lihatlah. Master Mesha Star Luo Empire sedikit bingung saat dia berjalan ke depan Mesha-nya. Dia menonaktifkan perisai pelindung menggunakan perangkat yang dikendalikan dari jarak jauh sebelum membuka kabin. Asap tebal dimuntahkan. Ada bau gosong saat kabin dibuka. Sekelompok orang yang menyaksikan adegan tersebut tidak bisa lagi menemukan bongkahan logam yang diletakkan di kursi pilot tadi. Bahkan kursi pilot pun tampak meleleh. Tang Wulin berbicara dengan nada meminta maaf. Kontrol kami tidak cukup tepat yang mengakibatkan beberapa kerusakan pada kursi pilot Anda. Aku akan memastikan Sekte Tang memberimu kompensasi ganda. Sekelompok orang belum mengetahui apa yang terjadi selama persidangan pertama. Namun, kali ini, mereka merasa kaget dan takut hampir seperti melihat hantu. Alat peraga percobaan semuanya telah disediakan oleh Sekte Tang. Awalnya, mereka sedikit curiga meskipun efek yang ditunjukkan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda. Mesha itu milik Star Luo Empire sedangkan Mesha Master adalah orang yang dipercaya di istana. Mereka semua telah menyaksikan perisai pelindung Mesha disesuaikan ke tingkat pertahanan tertinggi. Namun, bagaimana bagian dalam Mesha rusak parah? Orang yang paling terkejut adalah Master Mesha. Faktanya, dia telah bertanya pada Tang Wulin apakah dia membutuhkan bantuannya semenit yang lalu. Bagaimana jika dia yang duduk di dalam kabin? Lalu apa yang akan terjadi?
dia kemungkinan besar akan berakhir seperti potongan logam dan jok. Itu adalah acara yang luar biasa bagi semua orang yang hadir, mirip dengan pertunjukan sulap yang spektakuler. Apa senjata api raksasa itu? Tang Wulin berbalik untuk menghadapi Dai Yuyan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi melihat ekspresi terkejut Dai Yuyan. Itulah yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Dada Dai Yuyan naik turun. Meskipun dia terus mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, dia merasa kesulitan setelah menyaksikan situasi yang begitu menghancurkan. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Itu di luar imajinasinya. Sepengetahuannya, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dilakukan senjata jiwa. Apa yang terjadi sebelumnya memiliki akibat yang serius. Perisai pelindung Misha hitam praktis tidak berpengaruh dalam menghentikan senjata api raksasa itu. Tidak peduli seberapa kuat Misha itu, akan dianggap tidak berguna jika Master Misha itu terbunuh. Itu hanya akan menjadi tumpukan sampah. Senjata macam apa itu? Dai Yuyan tergagap. Tang Wulin menjawab, itu salah satu senjata terbaru Federasi. Itu rahasia federal. Saya percaya bahwa jika kita belum mendemonstrasikannya di sini, pada saat Anda mengetahui keberadaannya, itu sudah beraksi di medan perang. Namanya adalah berkas ion berat. Kemampuan menyerangnya mungkin tidak jauh lebih kuat dari meriam jiwa super itu, tapi kekuatannya sedang dalam ledakan penetrasi. Ia mampu menembus hampir semua perisai pelindung, baik bentuk materi maupun energi. Jelas, ini lebih efektif dalam menembus materi. Kemampuan menyerang sebenarnya adalah tempat ledakan yang ditentukan dapat ditentukan. Itu dapat menghancurkan objek yang ditargetkan bahkan ketika target dilindungi oleh perisai tanpa menyebabkan kerusakan serius di sekitar target. Penyebarannya bisa digunakan untuk melawan Misha dan juga armor tempur. Senjata itu sudah digunakan di tentara federal. Masalahnya adalah kita hanya mengetahui satu jenis senjata terbaru dari Federasi. Yang mulia, menurut Anda apa yang akan terjadi jika senjata itu digunakan dalam sisik besar seperti dalam pasukan Misha? Apa yang akan terjadi? Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa hanya ada satu jawaban untuk pertanyaan itu. Banyak orang akan mati secara tragis. Pasukan Misha Star Luo Empire tidak memiliki banyak pertahanan untuk melawannya. Perisai pelindung yang mereka banggakan sama sekali tidak berharga. Tuan Misha mereka akan berubah menjadi abu. Akibatnya, Misha akan diambil seluruhnya oleh lawan mereka dan ditampilkan sebagai piala perang. Para Master Misha yang ada di tempat kejadian menjadi sangat pucat saat memikirkannya. Situasi para Master Jiwa juga tidak menguntungkan. Meskipun armor pertempuran memiliki efek amplifikasi yang kuat pada Master Jiwa, armor pertempuran itu tidak lebih kuat dari Misha. Kekuatan baju besi pertempuran sedikit lebih kuat dari Misha. Armor pertempuran itu berukuran lebih kecil meskipun kekuatannya lebih kuat. Itu lebih cocok dengan Master Jiwa, meskipun Master Armor pertempuran juga bisa mengoperasikan Misha dengan fasilitas yang sama. Namun demikian, baju besi pertempuran selalu dianggap lebih unggul dari Misha. Senjata yang efektif melawan Misha akan sama menghancurkannya dengan armor pertempuran. Bagaimana bisa ada orang yang cukup berani untuk mengatakan bahwa itu tidak akan efektif melawan perlengkapan perang? Tak seorang pun di tempat itu bersedia menjadi sukarelawan sebagai subjek percobaan. Ketakutan muncul di hati Dai Yuyan saat ini. Sebelumnya, dia telah mencoba meremehkan Tang Wulin karena Kekaisaran Bintang Luo memiliki persediaan senjata rahasia yang memadai. Mereka merasa agak yakin dengan kekuatan militer mereka. Secara alami, mereka tidak keberatan menerima bantuan Sekte Tang, tetapi mereka tidak berniat membayar mahal untuk itu, terutama ketika mereka mengalami banyak pembatasan setelah menerima bantuan dari Sekte Tang. Oleh karena itu, kehadiran Dai Yuyan hari ini adalah untuk melihat tujuan Tang Wulin. Alih-alih, penyelidikannya menghasilkan dia menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Sinar ion berat. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui nama senjata itu karena tidak ada informasi sebelumnya sama sekali. Pikiran Dai Yuyan kacau saat kepercayaan awalnya pada kerajaannya mulai terkikis. Soul Land 3 Chapter 1295. Chapter 1295 Persuasi. Tang Wulin berbicara dengan suara yang dalam, sekarang Yang Mulia telah melihat berkas ion yang berat, saya harap Anda akan memahami kekurang ajaran saya sebelumnya. Niat kami tulus. Meskipun Sekte Tang membuat semua jenis perangkat jiwa, kami cinta damai di hati. Perang hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi orang-orang di mana kejahatan yang bersembunyi di kegelapan menang. Jadi, kami tidak ingin perang terjadi, baik itu perang melawan Federasi atau Kekaisaran Bintang Luo. Tidak ada yang harus mati karena perang.
Bagaimanapun, saya menyadari bahwa Kekaisaran Bintang Luo tidak benar-benar memahami implikasi dari perang yang akan datang setelah bertemu Yang Mulia. Federasi terdiri dari 3 armada tentara selain Korps Tentara Dewa Laut. Kekuatan militer total mereka mungkin tidak lebih kuat dari Star Luo Empire, tapi dalam peperangan modern, jumlah orang atau bahkan master jiwa tidak lagi menjadi faktor penentu kemenangan. Elemen krusialnya adalah teknologi. Jika Kerajaan Bintang Luo mampu bersaing dengan teknologi Federasi Dou Luo, Kerajaan Bintang Luo tidak akan ada di benua ini. Kata-kata kasar Tang Wulin membuat marah Feng Hao Dou Luo Kekaisaran Bintang Luo. Namun, mereka harus mengakui bahwa ada beberapa unsur kebenaran di dalamnya. Kekaisaran Bintang Luo menyadari perbedaan antara teknologi jiwa Federasi Dou Luo dan mereka. Namun, teknologi jiwa Kekaisaran Bintang Luo telah meningkat selama bertahun-tahun. Beberapa dari pusat penelitian sisik besar mereka telah membuat pencapaian cemerlang yang menunjukkan kemampuan mereka untuk mengejar Federasi Dou Luo. Tidak sampai hari ini daya tembak berkas ion berat yang belum pernah mereka dengar diturunkan kepada mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara teknologi jiwa mereka dan Federasi. Dalam banyak kasus, kebenaran suatu situasi biasanya sulit diterima orang. Meskipun demikian, mereka tidak punya pilihan tidak peduli seberapa tidak mau mereka karena mereka tidak bisa terus menipu diri sendiri lagi. Bagaimana dengan teknologi Sekte Tang? Apakah itu sebanding dengan Federasi Dou Luo? Tanya Dai Yuyan dengan suara yang dalam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Ini hampir seperti tinggal di surga orang bodah. Namun, Sekte Tang memiliki pengalaman lebih dari 20.000 tahun, jadi kami setidaknya dapat membantu Kekaisaran Bintang Luo mengatasi hambatan ini. Lagi pula, harga yang kami minta tidak tinggi. Poin yang paling penting adalah bahwa Kekaisaran tidak diizinkan menggunakan senjata ini untuk melakukan perang ofensif. Saya percaya bahwa Kekaisaran telah menetapkan harganya sendiri. Sekte Tang pasti tidak akan menuntut harga tinggi untuk masalah ini. Dai Yuyan sangat memahami Tang Wulin. Bahkan tanpa memeras harga tinggi, itu masih merupakan angka astronomi. Pada saat yang sama, menyetujui persyaratan Sekte Tang berarti bahwa mereka akan terikat dengan Sekte Tang yang mungkin menyinggung kekuatan lain. Bisakah Sekte Tang membuat berkas ion berat ini? Tanya Dai Yuyan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tidak mungkin kita bisa memproduksinya secara massal. Kami telah melakukan beberapa penelitian dan menemukan bahwa desain senjata itu dienkripsi dengan kuat karena sangat berharga bagi Federasi. Setiap upaya untuk merekayasa balik itu akan mengakibatkan kehancuran dirinya sendiri. Selain itu, kami hanya membawa 1 unit senjata untuk perjalanan ini. Oleh karena itu, kami tidak dapat menawarkannya kepada Kekaisaran. Saya tidak yakin apakah Yang Mulia mengetahui insiden yang terjadi di Kerajaan Do Spirit. Sekte Tang secara resmi mengobarkan perang di Pagoda Roh karena alasan sederhana. Pagoda Roh berkolusi dengan Master Jiwa Jahat Kultus Roh Kudus. Oleh karena itu, kami telah kehilangan harapan untuk bekerja dengan Pagoda Jiwa. Dalam keadaan seperti itu, kami tidak punya pilihan lain. Ternyata, Dai Yuyan mengetahui hal itu. Kekaisaran Bintang Luo memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Roh Dou untuk melawan Federasi Dou Luo. Istana akan menerima informasi terbaru dari sekutunya. Mereka juga mengetahui bahwa Kekaisaran Roh Dou telah memilih untuk bekerja sama dengan Sekte Tang. Justru karena alasan inilah Kekaisaran Bintang Luo tidak mau membiarkan Tang Wulin memimpin mereka dengan hidung. Saya memahami niat Sekte Guru. Saya akan memberitahu Yang Mulia apa yang saya saksikan di sini hari ini dan meminta Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Ayahku yang akan memutuskan. Sekian untuk hari ini. Dai Yuyan mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada gunanya tetap di sini. Dia ingin kembali dan mendiskusikan masalah tersebut dengan ayahnya setelah menyaksikan kekuatan pancaran ion berat. Namun, pertama-tama dia perlu berkonsultasi dengan pusat penelitian Kekaisaran apakah senjata semacam itu mungkin bisa diproduksi. Senjata yang bisa melancarkan serangan fatal pada Master Mesya Hitam atau Master Armor pertempuran yang kuat pasti akan mengubah gelombang perang. Kekaisaran Bintang Luo merasa percaya diri karena mereka menganjurkan kekuatan militer. Ada banyak Master Jiwa dan Master Pemandu Jiwa di Kekaisaran Bintang Luo. Selain itu, para Master Jiwa menerima dukungan mutlak dari Kekaisaran. Mereka percaya bahwa bahkan jika Feng Hao Dou Luo Star Luo Empire tidak setara dengan Federasi, mereka tidak terlalu jauh di belakang. Di sisi lain, Feng Hao Dou Luo di Federasi pasti tidak bersatu seperti Feng Hao Dou Luo Star Luo Empire. Manfaat dari monarki adalah dapat menjaga kesejahteraan personel resminya dengan baik. Kerajaan federal, di sisi lain,
tidak dapat melakukan hal yang sama jika sama sekali. Secara alami, Kekaisaran Bintang Luo memiliki niat baik dari rakyatnya. Smiley Face Doulo mengucapkan selamat tinggal kepada sekelompok orang Dai Yuyan di pintu. Saat itulah dia memberi Tang Wulin jempol besar. Sekte guru benar-benar mengesankan. Senjata sudah cukup untuk meyakinkan putra mahkota agar berubah pikiran. Faktanya, ini pertama kalinya saya melihat senjata itu. Benarkah bahkan Mesya Hitam tidak mampu menahan kekuatan pancaran ion berat ini? Tang Wulin mengangguk. Tentu saja itu benar. Jika tidak, banyak Feng Hao Doulo istana yang dibawa oleh Yang Mulia tidak akan bisa diyakinkan dengan mudah. Petik 2. Wajah senyuman Doulo mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara, jika itu masalahnya, bahkan jika rencana kita selesai, Kekaisaran Bintang Luo mungkin belum tentu dapat menghentikan tentara federal, kan? Dengan senjata yang begitu kuat, federasi memiliki pilihan strategi pertempuran yang berbeda. Misalnya, mereka dapat memilih antara meluncurkan operasi siluman atau pemenggalan kepala. Kekuatan lain apa yang mampu menahan senjata yang bahkan gagal dilawan oleh Mesya Hitam? Tang Wulin tersenyum. Meskipun pancaran ion berat sangat kuat, ada kekurangan juga. Misalnya, jarak pukulnya. Ini hanya efektif bila digunakan dalam jarak 1000 meter. Oleh karena itu, senjata tersebut harus mendekati Mesya Hitam setidaknya 500 meter sebelum melancarkan serangan. Bagaimanapun, yang terpenting adalah bibirnya bersenandung. Hanya Smiley Face Doulo yang bisa mendengar apa yang akan dia katakan. Smiley Face Doulo mengungkapkan ketertarikannya setelah mendengarkan penjelasan Tang Wulin. Tidak heran, Master Sekte, kau benar-benar satu-satunya. Haha, orang-orang memanggilku karena memiliki wajah yang baik tetapi hati yang jahat. Mereka belum mengenalmu, Master Sekte. Tang Wulin tersenyum. Saya belum mengungkapkan semuanya tentang diri saya. Tak satu pun dari kata-kata saya yang diucapkan adalah kebohongan. Apakah itu tidak cukup baik? Hu Jie mengangkat alisnya. Kita akan lihat bagaimana Yang Mulia memutuskan besok. Namun, Yang Mulia tidak mudah ditangani. Ia memiliki temperamen yang tegas dan pantang menyerah, jadi ia belum tentu merasa terancam meski mengetahui bahwa musuhnya sangat kuat. Taktik yang digunakan pada putra mahkota tidak dapat digunakan padanya. Dia mungkin seorang kaisar, tapi dia juga orang yang bandel yang lebih suka menghancurkan daripada membungkuk. Tang Wulin mengangguk. Pengingat Smiley Face Doulo penting. Kenyataannya, dia mengkhawatirkan situasi besok ketika dia akan menghadapi Yang Mulia. Dia ingin ini selesai secepat mungkin. Lagi pula, dia tidak tahu kapan tentara federal akan datang. Sudah 4 bulan sejak dia meninggalkan federasi. Menurut informasi yang dia terima ketika dia berada di Kekaisaran Do Spirit, area di sekitar pelabuhan Angkatan Laut kota Skysia sedang dikepung. Tidak ada yang bisa melihat situasi di dalam stasiun militer. Semua satelit federasi dan peralatan deteksi tidak diizinkan beroperasi di wilayah maritim. Jelas bahwa bahkan Boundless Sea Doulo tidak dapat mencegah perang terjadi karena masih berlangsung. Juga, tidak ada yang tahu kapan tentara federal akan tiba. Kedatangan tentara sudah dekat sehingga mereka harus menyelesaikan misi secepat mungkin. Mereka perlu segera menjalankan rencana mereka untuk mencegah perang terjadi. Kakak, apakah menurutmu Yang Mulia akan membawa serta 8 Raja Langit Agung untuk adu mekanik melawan kita? Jika itu masalahnya, itu akan luar biasa. Saya orang yang kesal, kata Xie dengan seringai jahat. Mereka lebih muda dari 8 Raja Surgawi. Meskipun mereka meraih kemenangan dalam kompetisi Star Luo Empire, ternyata itu adalah kemenangan yang menyakitkan. Jika bukan karena upaya terakhir Tang Wulin dan Bu Yue untuk membalikkan keadaan, mereka akan kalah dalam persaingan. Kehormatan Akademi Selek dipertaruhkan. Waktu telah berlalu dan keadaan telah berubah. Setiap orang telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Selek Seven Monsters merasa percaya diri, terutama sekarang kapten mereka telah menjadi kuat sedemikian rupa. Tang Wulin meliriknya dan berkata, kami di sini untuk membahas urusan negara. Tidak bisakah kamu melepaskan permusuhan kecil itu dari sebelumnya? Apalagi mereka mengalami kerugian juga. Ekor Raja Rubah Sumu hampir putus olehnya. Dia yakin lawan mereka memiliki dendam terhadap mereka juga. Soul Land 3 Chapter 1296. Chapter 1296 Istana. Dengan berlalunya waktu, Tang Wulin tidak terlalu memikirkan peristiwa masa lalu, terutama setelah mengambil posisi guru sekte Tang. Long Yue pernah menjadi musuh utama di hatinya. Pada satu titik, dia bahkan menganggap mengalahkan Long Yue sebagai tujuannya.
Namun, tujuannya saat ini adalah Laut Bintang. Di ujung langit berbintang di kejauhan, orang tua kandungnya sedang menunggunya. Dia akan melakukan yang terbaik untuk menjadi limit Douluo secepat mungkin. Hanya dengan membuat terobosan ke dunia yang berbeda, dia bisa mendapatkan lokasi mereka. Meskipun orang tua kandungnya masih hidup, dia telah kehilangan semua koneksi dengan mereka. Meski demikian, dia tidak akan menyerah selama masih ada harapan. Kabin pilot Misha hitam terbuka. Long Yuksue melompat dengan gesit dan berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah cepat. Tang Wulin datang mencarinya di pagi hari. Dia ingin dia memimpin unit naga darah untuk mempersiapkan persidangan yang akan datang. Dia tahu bahwa dia sedang merencanakan penipuan yang akan memberikan dampak yang mengesankan. Sinar ion berat dianggap sebagai senjata pembunuh yang hebat. Bahkan pria itu, bahkan mungkin seekor binatang buas, yang mereka temui pada awalnya, dikalahkan oleh senjata itu. Tang Wulin berbicara sambil tersenyum, kamu pasti telah melalui banyak masalah untuk ini. Long Yuksue menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa selama aku bisa membantumu. Shrek Six Monsters sangat terkejut saat melihat ini. Long Yuksue jelas bukan wanita pertama yang jatuh cinta pada Tang Wulin. Kemungkinan besar, dia juga bukan yang terakhir. Sungguh sia-sia bagi wanita yang merindukan Tang Wulin karena dia adalah pria satu wanita. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati untuk Long Yuksue. Setiap orang harus kembali dan tidur nyenyak. Kami akan bertemu Kaisar besok yang merupakan agenda terpenting perjalanan kami. Keberhasilan atau kegagalan kita bergantung pada pertemuan ini. Dipersiapkan. Kekaisaran Bintang Luo menganjurkan pertempuran sehingga mereka mengerti apa yang dimaksud Tang Wulin dengan bersiap. Namun, semua orang sangat ingin mencoba, khususnya orang-orang dari Shrek seperti Sima Jinchi, Aruheng, dan lainnya. Mereka bosan sampai mati setelah bepergian dengan kapal selam dalam waktu yang lama. Master Sekte, izinkan saya untuk menguraikan tentang organisasi dan keadaan di Sekte Tang kami saat ini. Ini akan memfasilitasi prosedur jaringan di akhir negosiasi. Saya pikir hasil negosiasi akan menguntungkan. Untuk berjaga-jaga, masalah lainnya harus disiapkan sesuai dengan itu. Tang Wulin mengangguk. Jika perang akan terjadi, Kekaisaran Bintang Luo akan menjadi faktor terpenting. Jika Federasi menyerang Kekaisaran Roh Do terlebih dahulu, maka Kerajaan Bintang Luo dapat memberikan bala bantuan. Di sisi lain, jika serangan diluncurkan terhadap Star Luo terlebih dahulu, Kekaisaran Bintang Luo harus menahan serangan tentara federal. Selain itu, mereka harus bisa memaksa mereka untuk menarik pasukannya dengan cepat dengan pertempuran yang minimal. Kita harus segera memulai persiapannya. Selain menyediakan persediaan bagi dua kerajaan, kami juga memiliki beberapa sumber daya untuk Sekte Tang kami. Sumber daya ini dapat digunakan jika perlu. Akan lebih baik dengan sumber daya yang disediakan oleh markas besar. Sekte Master, silakan lewat sini. Keesokan harinya, Tang Wulin sibuk sepanjang hari, jadi dia baru kembali ke kamarnya sekitar tengah malam. Namun, dia tampak bugar dan energi setelah istirahat malam yang nyenyak. Dia mandi dan berganti menjadi jubah kuno yang melambangkan guru Sekte Tang. Hari ini adalah hari terpenting dalam perjalanannya. Unit Dewa Darah tetap tinggal. Selain orang-orang dari Sekte Tang Kekaisaran Luo, ada Tang Wulin, 6 monster Shrek bersama dengan Aruheng dan Sima Jinchi yang memulai perjalanan ini. Kemampuan Tang Wulin akan naik ke tingkat lain dengan kehadiran pedang kekuatan klan naga Sima Jinchi. Iring-iringan mobil Tang Sekte meninggalkan markas. Sebagai bukti hak istimewanya, tidak ada mobil lain di jalan yang lebar dan luas selain dari beberapa tentara yang ditunjuk secara khusus yang berjaga di kedua sisi jalan. Semua mobil Tang Sekte berbeda. Tang Wulin dan Smiley Face Douluo Hujie berada di mobil kedua. Di tengah perjalanan, mereka memejamkan mata untuk beristirahat. Apapun yang terjadi, ikuti arus. Hasil hari ini akan menentukan apakah mereka berhasil menghentikan perang di benua itu dan mencegah penduduk agar tidak jatuh ke dalam penderitaan dan kesengsaraan. Istana itu dibentengi dengan kuat. Iring-iringan mobil berhenti di depan istana, di mana orang-orang hanya bisa masuk ke istana dengan berjalan kaki. Dai Yuyan menunggu dengan sekelompok orang di pintu masuk untuk menyambut mereka. Kaisar tidak termasuk rombongan yang menyambut. Bagaimanapun, Tang Wulin hanyalah guru Sekte Tang. Statusnya masih jauh di bawah Kaisar. Dia sudah sangat murah hati mengirim putra mahkotanya untuk menyambut mereka secara pribadi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Tang Wulin memperhatikan bahwa Dai Yuyan sedang mengamatinya dengan ekspresi yang agak aneh ketika dia bertemu dengan Dai Yuyan. Yang mulia,
Tang Wulin mengangguk ke arah Dai Yuyan sebagai tanda hormat. Senyum Dai Yuyan semakin lebar. Dia berbicara dengan cara yang sangat ramah, "Sekte Guru, silakan lewat sini." Sambutan itu jelas terdengar seperti mereka adalah saudara yang membuat Tang Wulin sedikit tidak nyaman. Sejak dia berkenalan dengan putra mahkota, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin memiliki rasa persekutuan dengan Dai Yuyan. Secara alami, ini menandakan awal yang baik. Keduanya berjalan berdampingan dengan rombongan lain yang mengikuti di belakang. Bahkan Smiley Face Douluo dengan sengaja tertinggal di belakang mereka. Dai Yuyan berbicara kepada Tang Wulin saat mereka berjalan, "Master Sekte Tang, apa kesanmu tentang Kekaisaran Bintang Luo?" Tang Wulin menjawab, "Luar biasa." Kekaisaran Bintang Luo menekankan pentingnya master jiwa dan pengembangan kekuatan individu mereka yang pada gilirannya mendorong para master jiwa untuk berkultivasi dengan susah payah. Apalagi kita masih bisa melihat banyak budaya tradisional yang sudah musnah di federasi. Saya sendiri seorang tradisionalis. Dai Yuyan mengangguk. Tepat sekali. Faktanya, Federasi Douluo muncul setelah tabrakan benua di tahun-tahun itu. Benua Douluo awalnya tidak sebesar itu. Benua Douluo saat ini terbentuk sebagai hasil dari pergerakan lempeng Douluo yang terjadi ketika benua lain bertabrakan dengannya. Benua yang bertabrakan dengan benua Douluo saat itu adalah benua Matahari Bulan. Benua Matahari Bulan diberkati dengan sumber daya yang melimpah. Mereka tidak memiliki master jiwa, tetapi mereka berhasil mengembangkan teknologi jiwa yang luar biasa. Akibatnya, terjadi perubahan revolusioner di benua Douluo. Apakah itu benua Bintang Luo atau benua Douluo saat ini, penduduknya adalah penduduk asli benua Douluo. Pembentukan Federasi Douluo saat ini adalah kombinasi dari banyak ras yang termasuk penduduk benua Matahari Bulan dan penduduk asli benua Douluo. Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Dou Spirit mengadopsi sikap bermusuhan terhadap penduduk benua Matahari Bulan karena perbedaan ras. Itu berakhir dengan migrasi besar dari benua Bintang Luo. 10.000 tahun yang lalu, para master jiwa memegang status terkemuka di benua Douluo. Dengan perkembangan perangkat jiwa berkecepatan tinggi, master pemandu jiwa dan master Misha secara bertahap menjadi arus utama. Perkembangan perangkat jiwa memungkinkan orang biasa dilengkapi dengan kekuatan destruktif yang kuat. Selanjutnya, status master jiwa berkurang. Akibatnya, jumlah master jiwa Federasi Douluo menurun, khususnya yang sangat terampil. Seorang master jiwa hanya dianggap sangat terampil ketika basis budidayanya telah membuat terobosan ke ranah Soul Sage. Tidak diragukan lagi, kultivasi adalah proses yang panjang dan sulit. Di sisi lain, jika master jiwa berbakat yang memilih menjadi master pemandu jiwa menerapkan beberapa jalan pintas untuk meningkatkan kekuatan jiwa mereka menjadi master Mesha, maka prosesnya akan jauh lebih singkat. Waktu yang dibutuhkan akan menjadi setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang master jiwa yang sangat terampil. Pada saat yang sama, kemampuan bertarung mereka tidak akan banyak berbeda. Fokus federasi pada saat itu adalah untuk secara aktif mengembangkan master pemandu jiwa dan mengintensifkan penelitian tentang teknologi jiwa. Itu dilakukan untuk mengantisipasi penaklukan planet lain di masa depan yang jauh dan eksplorasi tanah yang cocok untuk kelangsungan hidup umat manusia. Begitulah arahan federasi. Dengan demikian, Parlemen Federal tidak peduli ketika pagoda jiwa memperoleh kendali penuh atas jiwa-jiwa roh. Banyak penelitian federasi dirancang untuk memungkinkan orang biasa menjadi master jiwa yang kuat. Mengikuti kesempurnaan teknologi Misha yang berkelanjutan, kebutuhan akan master jiwa untuk meningkatkan efektivitas Misha jauh berkurang.